aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Coba kita ulang bersama. 1, 2 ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Sudah apa? Oke, nanti ujian. Ayat 28. 1, 2 ya. Belum. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Apa? Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oke, kita ulang ya, ayat 28. Kalau ayat yang 27 adalah ciri Kristen sejati. Maka ayat 28 adalah upah bagi orang Kristen yang sejati. Ayat 28 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Apa? Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Mari kita hafal. Ciri yang pertama, Kristen sejati, the truly Christian. Domba-dombaku diibaratkan seperti domba, dianalogikan ya. Jadi bukan kamu jadi domba, oke? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, apa? Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Oke, diulang. 1, 2 ya. Dan aku dan mereka. Tepuk tangan dong. Udah lancar ya. Nah, apakah upah dari Kristen yang sejati? Lihat. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Apa? Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai. Dan seorang pun tidak akan. Oke, tepuk tangan juga dulu. Baik yang di sana, mungkin kepanasan, arahnya ke sini, Dik. Ya, bukan di sana pembicaraan. Oke. Siapa di sini mau sukses, mau berhasil dalam hidupnya? Boleh katakan. Wah, semua ya? Ada yang mau gagal, menderita? Tidak ya? Mau Bapak Pendeta kasih kunci sukses? Pasti dimanapun kau berhasil. Pasti dimanapun kau bisa sukses. Nah, coba. Kunci sukses yang pertama. Angkat tangan kirimu. Taruh di dekat telingamu. Kunci sukses pertama. Mendengarkan baik-baik. Apa? Mendengarkan baik-baik. Kunci sukses kedua. Angkat tangan kirimu. Dekat. Ini. Tadi kanan ya? Oh, tadi kiri. Nah, angkat tangan kiri tadi sudah ya. Kunci pertama apa? Mendengarkan baik-baik. Kunci kedua, angkat tangan kanan. Mengikuti baik-baik. Apa kunci kedua? Mengikuti baik-baik. Jadi apa kunci sukses dan yang berhasil? 1, mendengarkan baik-baik dan setuju? Apa itu mendengarkan? Jadi kalau di sekolah, siapa yang didengar? Mendengar itu bukan hanya pakai telinga. Bukan. Tapi mendengar yang dimaksud adalah memperhatikan seluruhnya. Pakai juga matamu. Makanya kemana matamu, di situ otakmu, pikiranmu. Coba tiba-tiba lihat di menara sana. Ada monyet. Monyet. Mirip tuau dong. Karena langsung otakmu berpikir tentang monyet. Maka matamu menjadi kunci. One picture more than 1,000 words. Satu gambar itu lebih dari 1000 kata. Maka mendengar itu juga pakai. Jadi pakai apa yang pertama tadi? Kedua,
Yang ketiga, pakai otakmu. Pikirkan. Otak itu kiri dan kanan. Pakai pikiranmu. Pikirkan. Oh, dari sini ke sana, dari sana ke sini. Oh, ini dia jalurnya. Jadi pakai otak. Pakai telinga, pakai mata. Nah, yang keempat, pakai mulutmu. Kok bisa mendengar pakai mulut, Amang? Coba, kalau sekali kau dengar, kan cuma sekali mendengar. Tapi kalau kau bicara, kau mendengar berulang-ulang. Betul? Makanya kalau kau belajar bahasa, itu berulang. Kau omongkan, kau dengar, maka kau tahu kau salah. Ya kan? Kau omongkan, kau dengar, maka kau bisa ingat. Oke? Practice, make you perfect. Jadi kalau engkau berulang-ulang, maka menjadi sempurna. Setuju? Jadi pakai apa tadi yang pertama? Yang kedua, panok no tietong. Setido dalam no. Pikir hon. Baru omongkan. Jadi sepanjang jalan pun bisa sambil menghafal. Sepanjang jalan bisa sambil mengingat. Speak, practice. Oke? Lalu kemudian pakai apa? Lihat. Pakai apa ini? Pakai gugum. Coba, siapa di sini kalau main-main ngantuk? Ada? Pas main-main dia. Nah, dongi. Tapi kalau pas belajar, ada ngantuk? Pas khotbah, ada ngantuk? Makin banyak. Pas turpuk jamita di hita sadarion. Hitoriat tusi. Tahu kenapa? Dan dipakai guguna. Maka dibilang, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap, dan dengan segenap kekuatan. Kekuatan. Pakai kekuatan. Jadi kalau ngantuk, lawan. Bisa nggak dilawan ngantuk? Bisa. Coba semua tepuk tangan. Makin keras. Makin keras. Pasti kau tidak ngantuk. Karena apa? Darah di ujung saraf tangan itu disentak, masuk ke jantung, pompa ke atas. Makanya kalau ngantuk kamu picit jari-jarimu. Tekan, tekan, tekan. Atau kalau tepuk tangan kan dimarahin. Gini buat. Coba. Balik lagi kanan, kiri. Kanan, kiri, ya kan? Pasti tidak ngantuk. Apalagi mau topar. Pakai nato. Pas kan? Jadi pakai apa? Pakai ya lawan kantuk itu. Jadi lihat kuncinya tadi mendengar. Pertama pakai apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Pakai? Cintai pelajaranmu. Cintai bapak ibu gurumu, walaupun jelek. Kan harus jujurnya kita ya. Ada yang jelek ya. Alai talu di rupa, unang talu di roha. Amin. Tepuk tangan untuk bapak ibu gurunya ya. Nah lihat. Pakai kasih. Kenapa? Kalau orang jatuh cinta, yang susah jadi mudah. 1, 2 ya. Kalau orang jatuh cinta, kalau orang tidak cinta, yang mudah jadi susah. Apa? Tohodoi. Jadi cintai. Tahu kalau orang jatuh cinta? Pas dia duduk, ingat kamu. Kan gitu kan? Pas ke toilet, ingat kamu. Kan gitu kan? Pas mau tidur, ingat kamu. Ya kan? Suka dia nyanyi. Suka dia menulis. Suka dia melihat. Kapanlah lewat si butet itu. Nah, begitulah kau buat untuk pelajaranmu. Suka melihatnya. Suka membacanya. Suka menulisnya. Ya kan? Suka mengingatnya. Di toilet pun ingat. Lengket nggak? Lengket. Coba pelajaran apa yang susah? Matematika. Apa lagi?
Bahasa Inggris, apa lagi? Ha, cintai. Tahu, cinta. Makanya nanti kata pengetahuan itu bahasa Yunaninya ginosko. Ginosko itu dari Ibrani yada. Yada artinya suami istri yang bersetubuh. Tahu? Dia tahu luar dalam, dia mencintai totalitas. Itulah pengetahuan dari hubungan suami istri. Maka kalau tidak ada cinta, belajar pun susah, ya kan? Lihat gurunya pun udah langsung nggak ngerti, ya kan? Makanya cintai ya. Jadi kalau gurunya nggak beres, doakan supaya ngajarnya sungguh-sungguh, betul? Jadi lihat, berapa kunci tadi yang pertama? Pakai, 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 pakai. Yang terakhir, kunci yang paling tertinggi. Baik tanganmu. Om, pakema, haporsiam, imanmu. Tahu kenapa? Akan ada masanya engkau menghadapi persoalan, ujian hidup, yang satu pun orang tidak bisa membantumu. Bahkan gurumu tidak bisa menolongmu. Ada masanya. Satu contoh. Daniel pasal 2. Maka Nebukadnezar bermimpi. Lalu kemudian dipanggillah semua orang pandai di Babel, termasuk Daniel. Lalu dia berkata, saya mimpi. Tolong diberitahu apa arti mimpi saya. Dan apa yang saya mimpikan. Kan ngeritik. Cobalah datang gurumu. Hari ini kita ujian. Soalnya tidak diberitahu. Jawabannya kalau tidak tahu, pecat. Tahu kalian? Nebukadnezar berkata, yang tidak tahu mimpi saya, tidak tahu mengartikan mimpi saya, putus kepala. Ngeritik. Tapi karena dia raja, siapa yang bisa melawan? Siapa manusia yang bisa? Maka semua ahli jambi berkata, tidak ada manusia, bahkan Allah di bawah kolong langit yang bisa mengetahuinya. Daniel tahu? Tidak. Lalu ngapain Daniel? Tuhan, Babu apa Tuhan? Nangkep? Nah, Tuhan memberitahu. Amin. Jadi sumber dari segala pengetahuan, hikmat dan kebenaran adalah takut akan siapa yang mau? Boleh katakan? Tinggi-tinggi. Gitu kau duduk, langsung doa. Tuhan, ajari aku. Nah, to doa Tuhan. Gitu belajar selesai. Mau lihat ya Tuhan. Pas susah pun nanti, pas jalan, susah ngerti. Tuhan tolong saya. Tuhan akan memberikan padamu hikmatnya. Amin. Siapa yang mau sukses tadi? Apa kunci pertama? Mendengar baik-baik. Amin. Kunci kedua, mengikuti baik-baik. Pasti nggak berhasil. Pasti nggak lulus. Pasti nggak sukses. Jadi selama ini kenapa belum sukses? Kenapa nilainya belum? Karena tidak mendengar baik-baik dan tidak melakukan baik-baik. Nah kalau begitu, mau bertobat? Siapa yang mau? Boleh angkat tangan? Jadi perlu pertobatan juga dalam pendidikan. Oke? Setuju? Oke. Nah, yang kedua, siapa yang mau masuk surga? Ngapain kau berhasil sejahtera di dunia, mati binasa masuk neraka? Ngeri kali kan? Siapa yang mau selamat sampai ke surga? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Wah semua ya. Nah, mau Bapak kasih kuncinya? Angkat tangan kiri. Kunci pertama, mendengarkan baik-baik. Apa? Kunci kedua, angkat tangan kanan, mengikuti baik-baik. Apa? Apa yang didengarkan? Apa yang diikuti? Tapi maaf, 1000 kali maaf, manusia tidak mendengar Tuhan.
manusia tidak mengikuti Tuhan. Dan manusia memilih bukan keselamatan, tapi kebinasaan. Lihat. Allah berkata kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi yang di tengah jangan kau makan. Kau makan pasti mati. Roma simbolis guru yang palsu. Adam, bukankah Allah berkata semuanya ini tidak boleh? Dibalikkan ya. Yang di tengah inilah makan. Kalau kau makan, kau pasti sama dengan Allah. Pertanyaan Bapak, Adam mendengarkan suara Tuhan apa suara setan? Adam mengikuti perintah Tuhan apa setan? Berarti Adam lebih percaya kepada Tuhan apa setan? Paham sekarang? Jadi apa akar dari segala dosa? Bukan setan. Tidak percaya kepada Tuhan. Tangkap? Jadi dosa yang terbesar adalah engkau tidak percaya kepada Allah. Itu mengapa engkau nyontek. Itu mengapa nanti engkau mencuri. Itu mengapa nanti engkau berzina. Karena engkau tidak percaya kepada firman Allah dan kepada Allah. Nah, lihat. Makanya nanti lihat. Hukum kelima apa itu? Hormatilah. Siapa pernah menyakiti hati orang tuanya? Angkat tangan. Yang pernah membuat nangis bapak mamanya? Angkat tangan. Oh, kalau saya duluan angkat tangan saya. Pas mama saya marah, orang Batak marah kan? Kau anak gajah. Ya, aku anak gajah, kau mamaknya. Kamar bedai matong. Bah, tidak kau mamak ni gajah. Nah, bah, marsilete yang maham. Dosa dibalas dosa, begitulah saling merusak. Lihat. Siapa pernah mengatai gurunya? Angkat tangan. Oh, kalau saya paling sering. Apalagi dulu guru bahasa Inggris. Kadang binoto bahasa Inggris ilotak tong. Kan lamoto ya kan? Antukan kepalamu ke dinding ini. Pak. Geger otak mah. Bagaimana mencintai pelajaran kalau orang takut pada pelajaran itu? Nah, di situ salahnya. Makanya nanti bisa ngajar bahasa Inggris pakai nyanyian, ya kan? Oh, semua orang suka sekarang kan? Pak. Nggak tahu dia satu lagu udah hafal, ya kan? Minimal lagu itu 100, ya kan? Cocok kan? Ah, itu jadi banyak seni. Jadi pelajaran itu seperti sebuah seni. Amin. Lihat. Jadi Tuhan berkata hormati. Kenapa? Karena kita tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati orang tua. Itulah yang kita langgar. Hukum ke-6, jangan membunuh. Oh, saya kan tidak pernah membunuh, Amang. Siapa bilang? Firman Tuhan berkata, barang siapa membenci saudaranya, dia sudah membunuhnya. Siapa pernah membenci saudaranya? Angkat tangan. Siapa pernah memukul saudaranya, adiknya? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Berarti yang datang ini semua kumpulan pembunuh. Tanggung orang ibu guru. Nggak pernah membenci. Pernah, yang angkat tangan dong. Jangan sombong ya kan? Ayo salaman kiri kanan, bertobatlah. Bah, akapamuno do HP hitaon naron. Ya kan? Lihat. Hukum yang ke-7, jangan bunuh apa berzina? Kenapa Tuhan bilang jangan berzina? Karena manusia setelah jatuh dalam dosa dikuasai oleh seksual. Saya melayani satu khotbah di UNRI, Universitas Negeri Riau. Ada pemuda ganteng, tingginya kayak Superboy, tinggi sekali. Waktu khotbah tiba-tiba jadi anjing. Ya orang iba. Lalu dia merangkak seperti anjing, air liurnya keluar, menjulur-julur. Ini berarti damjol. Lalu kita berdalam nama Yesus, keluar roh itu. Kalau kita tanya, ceritalah dia, Pak, saya itu sejak kecil suka baca pornografi, suka video porno, suka gambar-gambar porno. Maka sejak saya masturbasi onani,
merangsang kelamin saya. Tidak puas, saya mau coba ke pelacuran, takut kena spirit. Baterainya habis ini. Saya mau coba dengan pacar saya, takut hamil. Hidup. Cek. Coba. Sama dan galak, berarti sambungannya lain. Naikkan aja ke atas. Cek. Oke, baterainya. Cek dulu. Kalau bisa sih. Cek. Ya. Jadi dia berkata, cek. Cek, ya. Cek. Coba lagi. Ada baterai baru. Cek. Ya. Sambil dengar ya. Nah, lihat. Saya sudah dikuasai pornografi. Cek. Cek 1, 2. Coba. Cek. Mate mangulu. Coba ya. Nah. Jadi dia dikuasai oleh dosa itu. Makin lama makin naik. Jadi dia mau coba ke pelacuran, takut HIV, takut AIDS. Jadi bagaimana nafsu ini diperbudak dosa? Tiba-tiba lewatlah si Blacky, anjing tetangga. Pucuk dicinta, si Blacky pun tiba. Jadi waktu tidak ada orang, akhirnya dia berzina dengan anjing itu. Lalu masuklah roh anjing itu ke dalam dirinya. Sebenarnya bukan roh anjing, iblis yang menyamar seperti anjing. Akhirnya dikuasai. Jadi setiap dia kerasukan, dia kejar perempuan. Dia buka celananya. Dia mau bersetubuh seperti anjing. Kalau anjing kan gitu. Kemana aja berzina, ya kan? Kemana aja langsung ciuman, betul kan? Ah, lihat. Jadi begitulah si abang kita itu. Jadi dosa itu menguasai. Nah, puji Tuhan, dia datang ibadah dan dia mau menerima Yesus. Amin. Dia dilepaskan. Inilah kuasa Tuhan. Maka lihat, hukum yang ke-8 apa? Jangan mencuri. Mana? Siapa di sini pernah nyontek? Oh, saya dulu rantaunya nyontek. Karena tahu siapa yang kasih contekan? Gurunya. Zaman saya begitu. Supaya lulus anaknya, supaya aktivitas sekolahnya naik, mana koma guru. Kalau gurunya pencuri, muridnya apa? Perampok. Diajari berbuat dosa. Cek. Makanya, tak usah diajari kita mencuri, bisa mencuri. Lihat, dosa itu bukan hanya pada tindakan, tapi kita dikuasai, diperhamba dosa. Maka lihat, dulu coba nyontek, suka nyontek, lama-lama jadi tukang contek. Dulu coba mencuri, lama-lama suka mencuri, dikenal sebagai pencuri. Dulu belajar bohong, lama-lama suka bohong, lalu dikenal sebagai pembohong. Dosa itu menguasai dan mengikat kita. Makanya dari atas sampai bawah semua berdosa. Nah, maka itu upah dosa adalah. Nah, bagaimana kita bisa selamat? Padahal kita tidak mendengar dan tidak mengikuti perintah Allah.
bagaimana manusia berdosa bisa selamat. Lihat 3 masalah kita. Apa itu? Yang pertama, hutang dosa. Apa masalah pertama? Yang kedua, perbudakan iblis. Apa masalah kedua? Yang ketiga adalah hukuman kekal di neraka. Apa masalah ketiga? Nah, siapa yang bisa selamatkan kita? Siapa yang bisa melepaskan kita? Ada 2 jalan. Kemarin saya ketemu dengan seorang terpidana mati di penjara. Terpidana seumur hidup di penjara. Lalu namanya Pak Abel ya. Si Abel di sini. Cek. Oke. Jadi waktu saya ketemu dia, cek mati juga. Tes 1 2, coba. Bisa disuruh ambil baterai kali. Oke, lihat. Jadi dia terpidana seumur hidup karena 2 kasus. Narkoba dan pembunuhan polisi. Waktu dia ditangkap, dia bunuh polisinya. Dia berkata, saya ini Ismail, orang seberang. Apa yang datang ke gereja? Pak, saya ini keluar dari penjara ini mayat. Karena hukuman 2 kali seumur hidup. 40 tahun kali 2, 80. Umurnya 40, tambah 80, 120. Tak mungkin saya selamat keluar dari penjara. Saya siap-siap menghadapi akhirat. Jadi ngapain ke gereja? Mana tahu Pak, Allahnya orang Kristen nanti menghakimi. Nanti ditanya, siapa dekingmu? Saya jawab, Yesus Kristus. Loh kok tahu Yesus Kristus? Saya datang ke gereja. Tapi setiap Jumatan saya sembahyang. Saya sholat juga. Mana tahu nanti Allah Ismail yang menghakimi. Ditanya, siapa dekingmu? Nabi dan Rasul. Jadi saya pakai 2 deking. Cocok? Mar 2 debata, mar 2 holong. Bagaimana menurut Pak Pendeta kata? Saya berkata, lihat. Pak Abel punya istri tidak? Punya. Kalau istrimu punya lelaki lain, simpanan, kamu senang atau marah? Pasti marah. Lebih lagi Allah. Allah itu esa, satu. Dan Allah itu tidak bisa diduakan. Ya pasti marah. Amin. Pak Abel, masalah kita sama. Bukan terpidana mati. Bukan terpidana seumur hidup. Kita sama-sama terpidana mati karena dosa. Sejak Nabi Adam, kita telah memberontak kepada Allah. Hutang dosa, diperbudak iblis, dan hukuman maut menunggu kita. Nah, bagaimana kita bisa lepas? Ada 2 cara. Cara pertama, cara manusia. Lihat, anak cucu Adam, Nabi, Rasul, Imam, Raja, berdosa, diperbudak iblis, lalu akan mati ke neraka. Bagaimana bisa selamat? Berdosa, minta ampun dosa, lalu kemudian mati karena dosa, tidak bisa bangkit, dan tidak bisa naik ke surga. Maka masih didoakan selamati, masih disembayangkan selamati, masih disolatkan. Jadi bisakah Nabi Rasul menyelamatkan kamu? Bisa? Sama-sama berdosa. Sama-sama mati, tidak bangkit, tidak bisa naik ke surga. Berarti siapa yang bisa? Saya tunjuk ke atas. Allah. Betul, maka namamu Abel. Ab itu Abba. El itu Elohim. Namamu bukan nama orang Arab. Namamu nama orang Israel. Kalau orang Arab bukan Abel, tapi Al-Abi. Al itu Allah, Abi itu adalah Bapa. Namamu adalah nama orang Israel. Lihat, dengar sini, supaya kalian mengerti. Allah yang Maha Kasih, dia mau menyelamatkan anak cucu Adam. Kalau dia turun yang kudus, yang terang, maka manusia berdosa pasti mati. Kenapa mati? Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Karena yang kudus tidak bisa bertemu dengan dosa. Betul? Maka Allah mengutus rohnya, firmannya jadi manusia. Siapa dia? Yesus. Apa beda dengan Rasul? Lihat. Kalau Rasul, lihat ini. Andaikan ini dosa, Rasul itu penuh dosa. Yesus tidak berdosa. Amin.
Rasul minta ampun dosa. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Rasul mati karena dosa. Yesus mati membayar dosa. Rasul tidak bisa bangkit mengalahkan maut. Yesus bangkit mengalahkan maut. Rasul tidak bisa naik. Yesus naik. Rasul menunggu penghakiman. Yesus datang menghakimi. Jadi siapa yang bisa membayar hutang dosamu? Siapa yang bisa mengalahkan iblis musuhmu? Siapa yang bisa mengalahkan maut? Maka disebutlah dia sang juru selamat. Jadi apa bedanya? Juru sembahyang dengan juru selamat. Juru sembahyang adalah manusia berdosa yang mencari keselamatan. Kalau juru selamat, Allah sendiri yang datang mencari orang berdosa. Manakah yang pasti masuk surga? Ikut juru sembahyang apa juru selamat? Siapa mau ikut juru sembahyang? Boleh angkat tangan. Biar disembayangkan. Kenapa disembayangkan? Dosanya belum selesai. Siapa mau ikut juru selamat? Boleh angkat tangan. Amin. Tahu kenapa ikut juru selamat? Kenapa? Dosaku dibayar lunas. Iblis dan maut telah dikalahkan. Karena itu, aku ikut Yesus, sang juru. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Tetapi banyak orang Kristen percaya itu hanya di mulutnya. Maka digambarkan seperti kambing di antara domba. Coba lihat kiri kananmu. Mana di sini kambing? Cek, bisa? Cek, 1, 2, terdengar? Jelas? Yang tidak mendengar berarti sudah perlu reparasi. Oke, lihat. Tuhan berkata ada kambing di antara domba. Ada lalang di antara gandum. Ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang ada Kristen yang palsu. Jangan-jangan kamu yang palsu. Ada suami yang palsu, istri orang yang dicintainya. Ada istri yang palsu, suami orang yang Ada murid yang palsu, bukan gurunya yang didengarkan. Coba lihat kiri kanan. Siapa di rumahmu yang palsu? Jangan-jangan bapakmu palsu. Siapa itu? Saul, raja yang palsu. Tidak mendengar, tidak mengikuti. Jangan-jangan bapak mamamu dua-duanya palsu. Siapa itu? Ananias dan Safira. Jangan-jangan kamu pun palsu. Siapa di sini belum tahu mana di rumahnya kambing atau domba? Coba. Oke. Siapa yang belum tahu mana kambing mana domba? Boleh angkat tangan? Yang belum tahu di rumahmu mana kambing mana domba? Mana Kristen sejati, mana Kristen yang palsu? Boleh angkat tangan? Yang belum tahu. Tinggi-tinggi. Siapa yang sudah tahu mana kambing mana domba? Boleh saya Bapak beritahu? Siapa yang tidak tahu mana kambing mana domba, mana yang asli mana yang palsu, kemungkinan besar dia adalah tidak tahu jawaban yang benar. Berarti dia murid yang bodoh. Kristen yang palsu. Mau saya tunjukkan mana kambing mana domba di sini? Mau? Bersedia? Saya minta 2 orang bantu saya. Boleh? Boleh yang laki-laki 2 di sini maju? Sini. Nggak usah ke atas, di bawah aja. Lihat. Saya akan tunjukkan mana kambing, mana domba. Saya tambah sedikit ya Pak Guru. Sesi saya datang ke sini ini bukan main-main. Karena untuk apa dia jadi dokter kalau binasa?
Untuk apa jadi kepala sekolah kalau binasa? Saya membina hampir di seluruh Indonesia. Duduk. Lihat sini. Siapa nama? Hah? Ricky. Sini deh. Sebelah kanan. Siapa nama? Fandi. Pande. Oke. Pande Ricky. Betul? Tahukah kalian berdua mana kambing mana domba di sini? Nah, saya akan tunjukkan ya. Lihat. Kalau dua posisi. Boleh Fandi di depan? Oke, di depan saya. Oke ya. Ricky di belakang. Mundur sedikit. Nah, sekarang Bapak tanya. Kambing itu dia tidak mendengar baik-baik dan tidak mengikuti baik-baik. Kira-kira mana kambing, mana domba? Yang di depan ini siapa? Domba apa kambing? Dia tidak mau dengar. Dia tidak mau ikut. Yang didengarnya adalah kawannya sendiri sesama kambing. Beta hitam manako? Be! Beta hitam mabuk? Be! Beta hitam marbedai? Be! Inilah kambing. Ya kan? Yang di belakang siapa? Domba. Oke ya. Jadi kalau kambing ini tidak mau dengar, tidak mau ikut, maka gembala punya alat untuk mengarahkannya. Apa itu? Tongkat. Cambuk. Kiri, dia nggak mau kiri, padahal di kanan jurang. Bahona lotak. Masuk kiri. Baru kanan, dia tidak mau dengar, tidak mau ikut. Bahona lotak. Baru kanan. Jadi inilah kambing. Pagi-pagi bahona lotak. Terlambat. Di sekolah kena lotak. Nyontek. Pulang sekolah kena lotak. Mana kau gadong. Malam-malam kena lotak. Marjuji. Pulang mabok. Inilah maka waktu datang singa dan serigala. Andaikan kalian semua singa dan serigala. Coba 1, 2 ya. Kalau serigala, oh. Kalau singa, oh. Yang diterkam duluan, kambing ini apa gembala? Dia di depan. Mate maho. Maka kambing adalah lambang orang yang tidak percaya. Tidak mau dengar, tidak mau ikut. Maka kalau orang ini tidak bertobat, mati masuk surga, bapak masuk neraka. Paham, Pendi? Beda dengan mau bertobat, mundur. Siap. Gembala di depan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Siap dong? Siap. Oke. Kita ke kiri. Di kanan ada paret. Tepuk tangan. Ada hobbe. Kita ke kanan. Tapi ada paret sedikit lompat ya. Panjang kakinya bisa. Nah, lihat. Maka waktu ada serigala. Coba kalian semua jadi serigala. Au, au, au. Maka gembala yang berhadapan duluan. Betul? Lihat. Gembala punya senjata. Yang kedua namanya tongkat. Kalau menghadapi serigala pakai kayu ya. Pas datang sekali lagi 1, 2 ya. Baitor hona lotak. Keng. Gorna pebiang. Kalau dipukul pastilah lari. Makanya kalau kalian pramuka bawa tongkat. Itu ilmu selamat. Musa itu bawa tongkat. Karena binatang semua takut dengan tongkat. Ya. Gurumu pun takut sama tongkat kalau begini. Ya kan? Ada unang ulau songonida. Lihat. Jadi, tapi kalau datang singa, coba kalian semua jadi singa. 1, 2 ya. Singa tidak takut sama tongkat.
Tahu kenapa? Singa lebih besar dari orangnya. Tongkat. Nah. Maka ada senjata yang ketiga. Tahu apa namanya? Gada. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Siapa tahu gada? Angkat tangan. Gada adalah senjata besi bulat padu di tangan Bima Sakti pada film Mahabharata. Jadi kalau besi ketemu kepala singa, yang pecah besi apa kepala singa? Sudah tahu. Mana mungkin besi pecah? Siap? Waktu datang singa mau menerkam domba-domba. Oke, 1, 2 ya. Kurang lapar. Sudah sebulan tak makan. 1, 2 ya. Datang singa betina. Baik terpultak uluna. Maka datang lagi singa yang lain. 1, 2 ya. Berani DPH. Nah, pultak musik 2. Datang lagi singa yang ketiga. 1, 2 ya. Tema aka singai. Sekarang saya tanya, kenapa domba ini masih hidup? Nih, oto-oto. Apakah karena kakinya kuat? Karena giginya panjang? Kenapa selamat domba-domba ini? Karena gembala berdiri di depan, membela domba-domba. Amin. Jadi boleh saya tanya, kalian berdua, selama ini sudah domba apa masih kambing? Siapa, Rik? Kurang keras. Sesama kambing jangan mentertawai. Mau bertobat? Sungguh? Tepuk tangan dong. Silakan kembali ke jalan yang benar. Tapi ada orang pura-pura bertobat. Pas sini angkat tangan. Angkat kaki lagi. Sampai di luar. Kembali jadi gabok. Seperti babi kembali ke muntahnya. Seperti anjing kembali ke... babi kembali ke kubangan. Anjing kembali ke muntahnya. Tuhan tidak mau orang yang pura-pura bertobat. Bertobat yang benar. Saya mau tunjukkan mana pertobatan yang benar dan palsu. Boleh? Bersedia? Saya panggil satu orang. Sini bang. Cowok. Iya, kamu. Iya. Iya, Iya, kamu. Betul yang kau tunjuk itulah ke sini. Soko. Kok jadi 2? Yang ini ya. Ayo. Siapa namamu? Geston, marga apa? Marga Nenggolan? Oke, sini, kanan. Saya mau tunjukkan, lihat. Ada orang pura-pura bertobat. Angkat tangan kananmu. Tangan kanannya manusia. Tangan kanan saya ini Allah. Orang dulu berpikir waktu dia percaya, dia pegang Allah. Coba pegang tangan saya. Selama kuat, rajin, melayani, yakin masuk surga. Aina burju doau. Ringgas domar minggu. Parkor dau tusa doau. Para hari Kamis, para hari Minggu. Sudah emang hari-hari. Pelean godang. Kuat, pegang. Sekuat ini. Siapa yang diandalkannya? Kekuatanku, kebaikanku, kebenaranku, kesalehanku, kesucianku. Ku itu siapa? Manusia. Sekuat ini, tahan 1 jam, tahan 1 hari, tahan sebulan, tahan sampai mati. Pernah lemah, pernah gagal, pernah nyontek, pernah ngintip orang. Ya pernah lah ngintip. Pernah pornografi,
Loh, pernah? Hah? Jujur. Pernah tidak? Nggak pernah. Kasihan kali kau. Yang di sana bosnya. Lihat. Pernah gagal? Lepas. Ke neraka. Bereng, Mas. Siapa yang diandalkannya? Manusia. Inilah salvation by man. Salvation by work of man. Inilah keselamatan yang palsu. Berarti ini kambing apa domba? Habing do peho HP. Hai buah laki. Mau bertobat? Anak keberapa kau? Waktu kau lahir. Bapak mama gendong kau atau kau gendong bapak mamamu? Hah? Siapa yang gendong? Hah, sini. Tanganmu. Waktu kau percaya kau jadi anak Allah. Allah menggendongmu. Ada tertulis? Aku menggendong kamu. Sampai masa tuamu. Sampai putih. Aku menanggung. Memikul dan menyelamatkan kamu. Amin. Berarti anak ini sehat apa sakit? Sehat apa cacat? Salah. Cacat, sakit. Gitu lahir digendong. Betul. Sampai tua. Berarti anak ini sehat apa sakit? Sehat apa cacat? Tu sekolah igendong. Tu gereja igendong. Anak ini sehat apa sakit? Nang pat, nang mata, nang tangan, nang ate-ate luhut masalah. Cacat secara rohani. Mas gurumu. Termasuk saya. Amin. Maka lihat sini. Aku menggendong kamu. Aku menanggung. Memikul dan menyelamatkan. Lihat nih. Tiup. Siapa panggilannya tadi? Geston. Tiup. Ikutlah aku. Waktu berjalan ikut Tuhan. Pernahkah murid-muridnya gagal? Pernah lemah? Pernah takut mati? Pernah tidak bisa mengusir setan? Pernah berkhianat? Pernah. Lepas. Loh, apakah masih selamat? Loh, kok selamat? Dia sudah lepas? Tangan Allah tidak pernah lepas. Amin. Ini janji Allah bagi orang yang percaya. Apa itu? Yang kedua. Dan aku, satu dua ya. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama. Dan seorang pun tidak akan merebut. Amin. Coba ganti. Aku jadi Tuhan Yesus, mereka jadi nama Geston. Boleh? Satu, dua, ya. Dan Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada. Dan Geston pasti tidak akan binasa sampai. Dan seorang pun tidak akan merebut Geston dari tangan Tuhan Yesus. Amin. Maukah kau percaya? Jadi kalau ketemu nanti orang seberang sana Ismail, mana buktinya Yesus Allah? Ini salah satu ayatnya. Tanya dia. Yang bisa berikan hidup kekal, Nabi atau Allah? Pasti jawabannya apa? Yang bisa membawa ke surga, Nabi atau Allah? Yang bisa menjaga kita rampasan godaan iblis, Nabi atau Allah? Adam saja gagal, Musa saja gagal masuk tanah perjanjian. Yesus berkata padamu, lihat ini. Dan Tuhan Yesus memberikan hidup kekal kepada Geston. Dan Geston pasti tidak binasa sampai selamanya. Pasti masuk surga. Dan seorang pun tidak akan merebut Geston dari tangan Tuhan Yesus. Berarti yang berkata itu Nabi atau Allah? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Paham sekarang? Tak ada Nabi berani berkata aku memberi hidup kekal. Dia mati tidak bangkit. Tidak ada Nabi yang memastikan kau masuk surga. Dia pun belum naik ke surga. Tidak ada Nabi yang bisa menjaga kau dari rampasan iblis. Kecuali dia itu Allah sendiri. Amin. Nah kalau begini berapa lama selamat? Sampai? Yang jatuh dipijak apa diangkat? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Berarti kekuatanmu apa kekuatan Allah? Yang tersesat dicari apa diusir? Tepuk tangan untuk Tuhan. Berarti kesetiaanmu apa kesetiaan Allah? Yang melawan dibiarkan apa ditegur? Sudah ditegur melawan, dibiarkan apa dihajar? Supaya mati apa supaya bertobat? Ada tertulis? Barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Relakan hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3:19. Amin. Gestan, pulang. Asih dope omak marjuji. Pulang, monang do. Dibiarkan apa dihajar? Badang pula. Michael Musik. Michael Musik. Mula. Bahasa mula kok. Mulak ama angkahe ipajugal. Betul. Itunya mulak. Tepuk tangan. Lama kali dia sadar. Ai dirindo di pangasako, gogom di pangasako, imahading. Jelas? Besok melawan lagi, lepas. Kestan, pulang. Dan bibiki. Baru diapain? Sudah lebih cepat. Tepuk tangan. Besok lepas lagi. Kestan, pulang. Tepuk tangan. Matop. Jangan tunggu dihajar baru pulang. Jangan tunggu TBC-an baru berhenti. Paham? Jangan tunggu kena HIV baru tidak Jangan tunggu bocor ginjal baru berhenti sisabur. Paham? Jangan tunggu mati baru bertobat. Kau pilih mana? Bertobat sekarang atau tunggu mati? Tepuk tangan. Jadi kalau begini berapa lama? Siapa yang janji selamanya? Tuhan, amin. Jadi kalau begitu selama ini kamu ternyata kambing apa domba? Mau bertobat? Mau? Tepuk tangan untuk gesto. Silakan duduk. Nah sekarang kita praktek. Cari temannya berdua. Oke, berdua. Oke. Yang muda menyampaikan ke yang lebih tua. Ikut dong. Mendengar melakukan itu guru yang benar. Berseru melakukan itu guru yang benar. Mendengar melakukan itu murid yang benar. Amin. Jangan muridnya masuk surga, gurunya masuk. Tuh. Bayangin nah. Doa hitam. Dapat dua. Ayo, dua orang. Berdua. Cari pasanganmu. Kalau tidak ada pasangannya, tangan kanan. Kalau nggak ada. Kalau ada, ini ada, bisa gantian. Sudah? Yang terdekat. Kasih dong. Yang ini ke sini ya. Oke. Belakang juga. Unang tunaro pohan noko. Sudah? Oke, begini. Bukan begini. Kalau gini lepas satu, lepas semua. Kalau begini lepas satu, masih satu pegang. Ya kan? Yang muda itu mewakili Tuhan, ya. Yang tua mewakili yang manusia, oke ya, yang dilayani, oke. Jadi yang muda menyampaikan ke yang lebih tua, mana tahu yang lebih tua duluan meninggal. Dia sudah diberikan kabar baik. Oke, siap? Berdua-dua, bukan semuanya pegangan. Kanan ke kanan. Bukan, kanan ke kanan saja, kanan. Kanan lambang tangan Allah, kanan temanmu lambang tangan manusia. Oke, siap? Oke. Saya punya kabar baik untuk kakak, boleh, Eda boleh, ya kan? Oke. Siap? Dan Tuhan Yesus ya, satu. Sampaikan ya, saya punya kabar baik untuk kakak. Abang, boleh ya? Atau Eda, atau brother, sister, boleh ya? 1, 2, ya. Saya punya kabar baik untuk sister, dan Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada sister, dan kakak pasti tidak akan binasa sampai, dan seorang pun tidak akan merebut kakak dari tangan Tuhan. Apakah kakak atau abang mau percaya? Tanya. Kalau dia mau percaya, puji Tuhan, tepuk tangan.
Sekarang gantian. Yang lebih tua menyampaikan ke adiknya yang lebih muda. Mana tahu yang lebih muda duluan meninggal. Adik saya meninggal di bawah saya. Pas umur saya 2 tahun, dia setahun. Belum sempat saya layani. Tapi masih sempat, puji Tuhan. Amin. Coba. Pegang, sudah? Jadi yang lebih tua saya punya kabar baik untuk Anggi. Oke, 1, 2, ya. Saya punya kabar baik untuk. Dan Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada. Dan Anggi pasti tidak akan binasa sampai. Dan seorang pun tidak akan merebut. Apakah Anggi percaya? Kalau percaya, puji Tuhan. Nah, kalau begitu, lihat. Sebelum Bapak Pendeta tutup. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus, apakah tidak perlu kita berbuat baik untuk masuk surga? Apakah tidak perlu kita belajar yang baik untuk masuk surga? Apakah tidak perlu kita bekerja yang baik untuk masuk surga? Sekarang Bapak jelaskan. Tidak perlu. Tahu kenapa tidak perlu? Lihat yang pertama. Tuhan telah bayar lunas. Darahnya, nyawanya, pengorbanannya. Perlu kau bayar lagi? Dengan perbuatan baikmu? Tidak perlu. Itu menghina Allah. Yang kedua, kenapa tidak perlu? Karena perbuatan baikmu cemar. Apa itu cemar? Najis. Tidak sempurna. Tidak perlu ditambahkan lagi. Kalau untuk masuk surga. Karena Tuhan sudah bayar lunas. Dan perbuatan baikmu cemar. Kesalehan seperti kain cemar. Tahu kain cemar? Kain duk. Apa itu kain duk? Softtek. Jadi kalau kau andalkan perbuatan baikmu, engkau menghina Allah. Dan yang ketiga, lihat. Perbuatan baik bukan untuk masuk surga. Salah. Perbuatan baik adalah ucapan syukur karena kita telah diselamatkan. Ini dua hal yang beda. Lihat. Si Tiur dan si Butet mau ujian. Si Tiur, kakaknya, sebelum ujian, diundang semua guru makan siang. Sang lomok-lomok, arsik. Lalu ditanya gurunya, untuk apa ini Tiur? Supaya saya diluluskan. Kalau nggak lulus, awas saya tagih bonnya. Ini benar apa salah? Kok salah kasih makan guru? Tujuannya yang salah. Untuk nyogok, supaya diluluskan. Ini baik apa jahat? Jahat. Beda dengan si Butet. Belajar berdoa lulus. Diundanglah guru ucapan syukur. Makanan sama. Saksang, tanggo-tanggo, ahamsen. Arsik. BPK. Lalu ditanya gurunya. Apa maksud Uni Butet? Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih sama Bapak Ibu Guru. Doakan saya. Masa depan diberkati Tuhan. Mana yang benar? Si Tiur apa si Butet? Jadi kalau ada orang berkata, berbuat baik supaya masuk surga. Itu si Butet apa si Tiur? Itu jahat. Menghina Allah. Tetapi yang satu, berbuat baik karena telah diselamatkan. Itu si Tiur apa si Butet? Jelas bedanya? Yang satu jahat, yang satu yang benar. Amin. Walaupun sama-sama berbuat baik. Tangkap sekarang? Jadi masih perlu perbuatan baikmu untuk masuk surga? Apa jawabannya? Tidak perlu. Kenapa? Tuhan telah bayar lunas. Yang kedua, perbuatan baikku cemar, tidak sempurna. Yang ketiga, berbuat baik adalah ucapan, bukan syarat untuk masuk. Itulah beda kita dengan agama di luar sana. Mereka berbuat baik untuk masuk surga. Kenapa? Menyogok Allah, menghina Allah. Tetapi kita berbuat baik karena kita telah diselamatkan. Amin. Siapa di sini mau kasih yang baik? Mau kasih yang baik kepada Tuhan? Boleh angkat tangan. Berarti belajarnya kasih yang baik apa yang terbaik? Berarti semester ini nilainya naik apa turun? Tepuk tangan dong. Apa tadi kuncinya? 2? Dan tepuk tangan sekali lagi. Sudah ini. Kalau begitu di rumah kasih yang baik apa yang terbaik? Ulahoma, tugas ya. Jadi contoh. Di gereja kasih yang baik apa yang terbaik? Kalau begitu,
Bapak tanya, masih adakah kambing di rumahmu? Masih adakah domba di rumahmu? Masih Kristen, tapi mengandalkan kebaikannya. Kristen yang masih mengandalkan kekuatannya. Ada? Banyak, makanya kami datang ke sini. Nangkap? Karena itu, mau sungguh bertobat? Yang mau, boleh angkat tangan. Mari kita berdoa. Kita nyanyi satu lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sambil musik mengalun lembut saja, dengar Bapak Pendeta bertanya. Firman Tuhan sudah disampaikan padamu. Tuhan sudah membukakan, ternyata kita tidak mendengar dan tidak mengikut Dia baik-baik. Kita tidak percaya dan kita tidak taat kepadanya. Sekalipun kita Kristen, Tuhan tidak bisa ditipu. Maukah engkau sungguh-sungguh bertobat? Tetapi apa yang membuat Tuhan tidak mendengar doamu dan tangannya tidak menyelamatkan engkau? Karena ada dosa yang masih simpan. Ibu bapak yang baik tidak memberikan pemberian yang berharga di tangan anaknya yang kotor. Dia bersihkan kotoran itu, lalu dia berikan pemberian yang baik itu. Maukah engkau menyerahkan dosamu? Maukah engkau disucikan oleh Kristus? Maukah engkau menerima penebusannya? Maukah engkau mengaku dosamu? Sebagai hamba Tuhan saya bertanya, siapa di antara anak-anakku di tempat ini masih terikat dengan pornografi, video porno, gambar porno, pikiran yang zina? Bahkan engkau sudah pernah melakukannya. Berzina dengan dirimu, berzina dengan pacarmu, atau berzina dengan anjing binatang, atau berzina dengan roh-roh jahat. Maukah engkau dilepaskan Allah supaya Allah tidak merajammu mati binasa? Ada orang itu, boleh angkat tangan tinggi. Tidak usah lihat kiri kanan. Tuhan, ini aku, saya mau datang bertobat. Lebih tinggi, tak perlu malu. Tuhan tidak malu memikul dosamu. Mengapa kau malu menyerahkan dosamu? Tak usah lihat kiri kanan. Mau datang sama Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan, ini aku orang berdosa. Yang angkat tangan turunkan, taruh di dada berdoa. Siapa yang berkata, aku sudah mencoba berbagai macam kejahatan, merokok, berjudi, miras, bahkan narkoba, isap lem, isap bensin. Tubuhku rusak, pikiranku rusak, hatiku rusak. Tuhan, siapakah yang bisa menolong aku? Tidak ada seorang manusia, hanya Allah, tabib yang ajaib. Saya mau disembuhkan, saya mau diselamatkan. Ada orang itu. Angkat tangan tinggi-tinggi, lebih tinggi, tak perlu malu. Tapi datang bukan untuk orang sehat, tapi orang sakit. Aku datang mencari orang, bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa, supaya dia bertobat. Yang sakit, yang berdosa, mau bertobat, angkat tangan tinggi-tinggi. Sungguh-sungguh berdoa. Yang angkat tangan turunkan, taruh di dada berdoa. Siapa yang berkata, aku menyimpan kemarahan,
kebencian, sakit, dendam, sakit hati kepada bapakku, kepada ibuku, kepada saudaraku. Aku pernah dipukuli, aku pernah ditampar, aku pernah ditendang, aku pernah dihina, dikutuk oleh ibuku sendiri. Sampai hari ini aku tidak bisa mengampuni, aku tidak bisa mengasihi, aku menyimpan kemarahan itu. Tuhan berkata, datanglah padaku, engkau yang letih lesu berbeban berat, maukah engkau dilepaskan? Yang mau, boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Maukah engkau mengampuni orang tuamu, mengampuni saudaramu? Angkat tanganmu. Barang siapa tidak mengampuni, dosanya pun tidak diampuni, karena dialah orang yang paling egois. Hutangnya dia minta dibayar, hutang orang dituntutnya sampai mati. Ada orang itu, boleh angkat tangan tinggi-tinggi, lebih tinggi, tak perlu malu. Yang angkat tangan turunkan, taruh di dada berdoa. Siapa yang berkata, Pak Pendeta, saya pernah sakit, saya pernah punya masalah keluarga saya dibawa kepada dukun, saya dibawa ke kuburan, meminta berkat dari roh-roh orang mati, dari dukun. Firman Allah berkata, jangan berbicara, jangan meminta petunjuk kepada arwah atau roh-roh orang mati, siapapun dia. Karena itu iblis yang datang menyamar, bukan orang mati. Orang mati tidak bisa menolong engkau. Engkau ditipu oleh iblis. Dukun tidak bisa menyembuhkan engkau, dia menipu engkau. Kalau dukun bisa menyembuhkan, dukun tidak sakit, dukun tidak bisa mati, dukun pun sakit dan mati. Hari ini, siapa yang pernah diikat dengan kuasa itu? Angkat tangan tinggi-tinggi. Pernah ke dukun, pernah ke kuburan, minta berkat dari orang mati. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, lebih tinggi, minta ampun sama Tuhan. Angkat tangan sambil berdoa. Yang angkat tangan turunkan, taruh di dada berdoa. Siapa yang berkata, saya pernah mau bunuh diri, Pak Pendeta, seperti Judas, menyelesaikan dosa, menyelesaikan masalah. Itulah rencana iblis. Pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan engkau, supaya kau tidak sempat bertobat, binasa selamanya. Tetapi Yesus berkata, aku datang supaya engkau hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Siapa pernah mau bunuh diri, potong nadimu, gantung dirimu, bakar dirimu, isap baygon, isap racun, minum baygon, minum racun. Hari ini firman Tuhan berkata, engkau berharga bagi Kristus. Dosamu yang besar dia sanggup mengampuni, jika engkau mau bertobat. Ada orang pernah mau bunuh diri, angkat tangan tinggi-tinggi. Tak usah lihat kiri kanan, tidak perlu malu. Tuhan tidak malu menerima engkau. Lebih tinggi, Tuhan ini aku. Ada orang itu, angkat tangan turunkan, taruh di dada berdoa. Siapa yang berkata hari ini, saya tidak lagi Kristen yang palsu, saya mau Kristen yang sejati. Bukan lagi kambing, tetapi domba yang mendengar, yang mengikut, yang percaya dan taat. Hari ini Tuhan, saya sungguh bertobat. Ada orang itu. Mari bangkit berdiri sambil kita bernyanyi Ya Aba Ya Bapa. Referennya saja. Ya Aba Bapa, ini aku. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, maukah engkau datang pada Tuhan? Tidak peduli engkau guru, engkau murid atau siapapun, jika engkau bukan dombanya, jika engkau bukan umatnya, maka dia akan menolakmu di akhir zaman. Ya Aba Ya Bapa. Ya Aba Bapa. Satu tangan kanan di dada. Tuhan tidak bisa kau tipu dengan mulutmu. Hanya mulutmu Tuhan membuang engkau. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap hati. Naikkan satu nada. Ya Aba, Ya Bapa. Naikkan satu nada. Ya Aba
dimaafkannya, yang berdosa diampuninya, yang mati dibangkitkan, yang tersesat dicarinya. Itulah janji Allahmu. Maukah engkau percaya? Mari kita berdoa bersama. Ikuti doa ini, kata demi kata, dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Guru juga bangkit berdiri. Berseru dan melakukan, itulah guru-guru yang sejati. Mendengar dan melakukan, itulah murid yang sejati. Itulah Kristen yang sejati. Mari kita bersama-sama saling mengaku dosa, saling mengampuni, dan saling memberkati. Ikuti doa ini, kata demi kata dengan bersuara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah mendengar kabar baik. Dan kami telah disadarkan. Selama ini Tuhan, kami tidak mendengarkan sungguh. Kami tidak mengikuti sungguh-sungguh. Dan kami tidak yakin dikenal oleh Allah. Masih ada keraguan. Karena kami masih mengandalkan diri sendiri. Hari ini Tuhan, kami mau sungguh bertobat. Menyerahkan seluruh dosa kami. Dan menyerahkan diri kami. Kami percaya kuasa Tuhan. Allah yang datang menjadi manusia. Roh Allah, firman Allah sendiri. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Darahnya tercurah. Sucikan seluruh dosa saya. Ia telah menderita, menanggung maut hukuman saya. Ia mati dan bangkit, memberikan hidup yang kekal, kemenangan yang kekal bagi saya. Saya percaya janji Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan kepada saya hidup yang kekal, keselamatan yang kekal, dan saya pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun, iblis sekalipun, tidak akan merebut saya dari tangan Tuhan Yesus yang telah memegang saya dari kasih sayang Allah Bapa yang telah menyelamatkan saya, dan dari kuasa Roh Kudus yang telah memeteraikan saya. Saya percaya segala ikatan dosa, roh-roh jahat, sumpah atau kutuk, dosa-dosa keturunan, jimat-jimat yang pernah mengikat saya atau keluarga saya, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kuasa Roh Kudus, itu telah dihancurkan, dirubuhkan, dipatahkan. Saya pun dilepaskan. Sekali saya Kristen, sekali saya milik Tuhan, selamanya milik Tuhan. Jika saya berbuat baik, bekerja yang baik, bukan lagi untuk masuk surga, bukan lagi untuk membayar dosa, bukan lagi untuk menyogok Tuhan. Itu kejahatan. Itu najis di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus telah membayar lunas dosaku. Putih seperti bulu domba, putih seperti salju. Sebagai ucapan syukur, saya memberi yang terbaik, belajar yang terbaik, bekerja yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Pakai aku Tuhan. Berkati aku Tuhan. Pimpin aku Tuhan. Untuk mendengarkan suaramu. Dan mengikut Engkau. Setiap hari. Membaca firman. Dan berdoa. Melayani Tuhan. Melayani sesama. Dan memberitakan Injil. Kabar keselamatan.
kabar tentang hidup yang kekal, kabar tentang pertobatan yang hari ini kuterima. Aku mau beritakan di dalam Yesus Kristus Tuhan, saya telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salaman kiri kanan, katakan selamat datang dalam keluarga Allah. Jangan masuk neraka lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru. Saya kembalikan kepada